Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sarjal Pahlawi. Pada malam ini saya masih membahas tentang Anies Baswedan, tapi kali ini dari sisi yang berbeda. Ini ada salah seorang tokoh dari tokoh senior ini dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengatakan bahwa PDIP ketiban durian runtuh dengan pencapresan Anies Baswedan. Kira-kira apa maksudnya? Mari kita coba baca beritanya. Saya kutip dari wartaekonomi.co.id dengan judul, katanya PDIP ketiban durian runtuh berkat sosok Anies Baswedan. Kok bisa? Warta Ekonomi, Jakarta. Sosok bakal calon presiden Partai Nasdem, Anies Baswedan disebut malah membuat PDI Perjuangan untung. Pernyataan tersebut disampaikan politisi senior PDIP Panda Nababan. Pertanyaannya, kok bisa? Panda pun lantas membeberkan maksudnya seperti yang terekam dalam kanal YouTube Total Politik. Dialektika politik itu tolong diperhatikan. Sebenarnya Indonesia ini tidak cukup satu Anies, ada 2-3 Anies lagi untuk jadi kreatif, kata Panda dikutip Minggu 4 Desember 2022. Dengan adanya dialektika politik ini, kata Panda Nababan, PDIP sangat diuntungkan dengan figur calon presiden yang diusung Partai Nasdem. Terus terang aja buat PDI Perjuangan sangat diuntungkan dengan Anies. Kenapa? Oh, rupanya yang akan kita hadapi ini begini. Oh, rupanya punya reputasi begini, jelas Panda. Wartawan senior ini juga kembali flashback ke tahun 2019. Saat itu ia mengungkapkan kalau pendukung Jokowi sudah mulai berkurang militansinya, alias memble. Ingat dulu waktu menjelang 2019, itukah pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai memble, ujar Panda. Saya ulangi, ingat dulu waktu menjelang 2019, itu kan pendukung-pendukung Jokowi sudah mulai memble, ujar Panda. Sekonyong-konyong lawan politik mengusung gerakan ganti presiden, yang membuat dialektika politik kembali hidup. Tiba-tiba ada gerakan tagar ganti presiden. Ratusan miliar itu untung PDI nggak perlu kampanye. Kirim uang ke tim Semarang. Jawa Tengah membantu supaya menaikkan dukungan. Hidup dengan tagar itu. Dialektikanya ada, ungkapnya. Sama itu waktu PDI punya bendera dibikin sama persamaan dengan PKI. Kita bilang lebih banyak lagi bendera PKI ini. Kalau perlu kita bayar, makin paten DPC konsolidasinya lebih semangat, sambungnya. Panda juga membeberkan kedekatan Yusuf Kala dengan Anies Baswedan. Dirinya membenarkan kalau Anies dan Sudirman Said semasa jadi menteri lebih banyak berada di kantor Yusuf Kala atau JK. Aku datang sendiri ke tempat JK, aku kan sering ke tempat JK ada Anies, ucapnya. Akan tetapi Panda menjelaskan, kedekatan Anies dan JK bukan menjadi faktor utama diberhentikannya Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gak sampai ngomong begitulah Presiden Jokowi. Kelasnya gak gitu, pungkasnya. Jadi, apa maksudnya PDIP ketiban durian runtuh? Kita harus melihatnya, sekali lagi kita harus melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Mungkin Panda Nababan, beliau beranggapan atau beliau melihat fenomena saat ini bahwa kader PDIP itu sedang dalam zona nyaman. Kenapa disebutkan karena dalam zona nyaman? Kita ketahui bersama bahwa saat ini yang mengontrol pemerintah adalah PDIP. Sehingga gerakan di bawah ini agak kurang greget. Etos kerjanya itu kurang, membeli katanya. Sebabnya karena kalau di Pilpres nanti merasa yakin
akan menang. Kenapa? Karena dia PDIP mengontrol pemerintahan, mengontrol pemerintahan. Salah satunya PLT ada ratusan gubernur dan ada ratusan kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati yang dijabat ya sesuai dengan selera pemerintah, sehingga ketika terjadi pilpres nanti sumber daya dan lain sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga itulah yang membuatnya nyaman ya. Kurang usaha untuk meningkatkan, mohon maaf, mungkin elektabilitas salah seorang calon yang akan diusung dari PDIP itu sendiri. Nah, sehingga sekarang dengan adanya Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan sekarang sudah mulai bergerak melakukan lobby-lobby politik, baik itu dengan rakyat maupun dengan partai politik, maka paling tidak PDIP itu sudah tahu siapa yang dilawan, kata Pardana Baban. Oh, musuh saya Anies, ya, lawan politik saya Anies, ya. Nah, kalau tipe Anies itu misalnya dikenal dengan prestasinya, ya, maka tahu siapa yang akan saya tampilkan sebagai calon untuk mengkanter Anies Baswedan. Anies ini dikenal berprestasi, ya. Anies ini dikenal berprestasi, ngomongnya sopan, otomatis nanti calon dari PDIP adalah yang selevel atau di atas dari PDIP itu sendiri, ya. Sebab kalau misalnya sekarang kita ketahui bersama Anies Baswedan itu ketika melakukan safari politik ke berbagai daerah selalu dilulukan layaknya presiden, ya. Bahkan beliau disebut sebagai presiden. Saat pidato di Jogja pada malam Lebaran, pada malam habis taraweh, pada bulan puasa dulu, itu selesai taraweh beliau dilukan oleh jamaah pada situ sebagai presiden gitu. Anies ini dikenal prestasinya, Anies ini dikenal dengan narasinya yang bagus, tidak hanya narasi yang bagus, tapi hasil kerjanya juga bagus. Nah, maka nanti calon yang akan ditampilkan oleh PDIP adalah harus yang selevel, bahkan berada di atas Anies, sehingga mampu menarik simpati dari rakyat. Coba kalau salah memilih calon, misalnya calon itu misalnya elektabilitasnya kurang, terus prestasinya juga kurang, ya, otomatis itu sama dengan bunuh diri. Bunuh diri artinya, maksud saya bunuh diri itu ya sama saja kalah sebelum berperang. Nah, itulah maksud dari Pardana Baban. Nah, sehingga ketika memunculkan calon yang selevel dengan Anies atau bahkan di atas Anies, maka akan terjadi fair competition, kompetisi yang adil, ya, kompetisi yang adil, bahwa nanti kenapa? Karena dalam politik itu juga kan ada salah satu seni dalam politik adalah seni membaca lawan. Mengapa PDIP sampai sekarang belum memunculkan calon yang akan diusung pada Pilpres 2024? Ya, saya yakin Ibu Mega sebagai Ketua Umum sekarang sedang masih membaca bagaimana arah politik, bagaimana kondisi politik di Indonesia pada saat ini, sehingga nanti ketika memunculkan calon itu adalah calon yang memang akan dipilih oleh rakyat. Sekali lagi, politik itu adalah seni, ya. Mengapa dulu pada setiap perhelatan Pilpres, ya, calon wakil presiden itu selalu ditentukan di detik-detik terakhir. Bagaimana drama yang terjadi ketika pada tahun 2019 yang awalnya yang akan dipilih menjadi wakil presiden pada saat itu adalah calon wakil presiden pada saat itu adalah Profesor Dr. Mahfud MD, ya. Bahkan beliau sudah memesan jas untuk dideklarasikan, ya. Sudah memesan jas untuk dideklarasikan untuk digunakan saat deklarasi calon wakil presiden. Akan tetapi di detik-detik terakhir malah bukan beliau yang
yang bukan beliau yang dipilih menjadi calon wakil presiden, tetapi Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu kan sudah di detik-detik terakhir. Mengapa seperti, dan itu sangat efektif. Ada yang mengatakan, ada pengamat yang mengatakan, kalau saja bukan Profesor Ma'ruf Amin yang dipilih oleh Jokowi sebagai calon wakil presiden saat itu, mungkin bisa saja meskipun beliau petahana akan kalah dalam pilpres tersebut. Mengapa? Karena kondisi politik pada saat itu ya masih terpecah, masih terpolarisasi ya. Pendukung Anies dianggap sebagai pendukung Prabowo itu dianggap sebagai pendukung mendapat suara dari kaum religius, sedangkan pendukungnya Jokowi dianggap sebagai pemilih yang nasionalis, sehingga terjadi pertentangan antara nasionalis dan religius pada saat itu. Dan ini juga dibuktikan oleh Mahfud MD setelah pilpres itu, setelah keluar hasil, mengatakan bahwa ternyata pemilih-pemilih Prabowo menang itu di daerah-daerah yang Islamnya kuat ya, seperti di Sumatera, NTB, dan daerah-daerah yang lain. Sementara Jokowi itu ya menang di daerah yang religiusnya kurang atau bisa bilang nasionalis, seperti Jawa Tengah, Bali, NTT, Papua, Medan, dan Manado, dan daerah-daerah yang Islamnya itu tidak kuat. Dan benar sekali, ketika Ma'ruf Amin dipilih, Profesor Dr. Ma'ruf Amin dipilih, NU pada saat itu bersatu ya, yang beliau adalah latar belakang NU, bersatu secara utuh untuk memilih beliau sebagai wakil presiden, sehingga Presiden Jokowi Ma'ruf pada saat itu terpilih menjadi Presiden Indonesia untuk periode yang kedua kalinya. Sekali lagi, dalam melihat suatu kompetisi itu ya, dalam melihat suatu kompetisi itu harus dilihat sisi positifnya. Jangan hanya dilihat negatifnya. Sebab kalau yang dilihat negatifnya saja, maka yang akan timbul adalah reaksi negatif, kepanikan, kekhawatiran akan kalah dalam berkompetisi. Ya terbukti ya, kemarin Anies Baswedan ketika melakukan safari politik ke Aceh, itu izinnya dicabut. Siapa yang mencabut izin? Pemerintah. Otomatis kalau pemerintah yang mencabut izin, mau tidak mau rakyat akan bersuzon bahwa akan bernegatif thinking bahwa yang menjegal Anies Baswedan adalah pemerintah. Ya, pada saat itu mau tidak mau terbentuk opini seperti itu di tengah masyarakat. Padahal belum tentu seperti itu maunya pemerintah. Bisa jadi izin itu dicabut karena sekarang masih situasi pandemi, terus keamanan Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat itu pemerintah merasa tidak mampu untuk mengontrol ratusan ribu massa, sehingga stop, ditunggu dulu, dicabut dulu izinnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Bisa saja seperti itu pemerintah beralasan. Kan tapi rakyat kan membacanya lain. Ini ada calon mendapat simpati yang begitu luar biasa dari rakyat, kemudian dicabut izinnya ya, kemudian dicabut izin kerumunannya. Nah, sehingga itu dianggap sebagai upaya untuk menjegal dari sang calon. Apakah rakyat bersimpati dengan itu? Hasil survei menunjukkan bahwa setelah Anies para pengamat menyebutkan bahwa dengan dijegalnya Anies ini bisa dijadikan sebagai panggung bagi Anies untuk meningkatkan elektabilitasnya, untuk meningkatkan keterpilihannya dalam sebagai calon presiden di 2024. Karena seolah dia itu terzalimi, dan seperti saya sampaikan pada kesempatan yang lain bahwa orang Indonesia itu tidak senang melihat orang lain terzalimi. Itu analisis saya terkait dengan komentar dari
salah seorang politisi senior dari PDIP, yaitu Opung Panda Nababan, yang beliau sudah berkali-kali sudah menjadi anggota Dewan DPR RI beberapa periode ya, dan merupakan salah seorang mantan wartawan senior juga yang saya yakin dalam mengungkapkan pendapat, ide, gagasan itu berdasarkan fakta. Beliau mengaitkan kejadian hari ini dengan kejadian di tahun 2019, kurang lebih faktanya seperti itu. Pada saat itu kader PDIP sudah ogah-ogahan untuk berkampanye untuk untuk melakukan Presiden Joko Widodo. Akan tapi dengan adanya isu ya, pada saat itu isu ganti presiden, maka muncullah semangatnya kembali untuk meningkatkan popularitas dari sang calon presiden pada saat itu. Itulah sekelumit analisis saya terkait dengan komentar dari politisi senior PDI Perjuangan tentang pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024. Sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.